Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ispardarani, NIM 1211223051 sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 LPTK Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023. Pada hari ini, Rabu 16 Agustus 2023, pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk pemenuhan praktik uji kinerja bertempat di SMA Negeri 1 Dungalio dengan materi tentang menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara pada siswa kelas 12 IPA 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini adik? Baik. Alhamdulillah, insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Adik-adik, sebelum kita belajar, coba perhatikan dulu tapi kiri kanan adik-adik, apakah yang ada tidak berhubungan dengan pembelajaran. Tolong disimpan dulu ya. Ya. Semua atas diatur dulu, disimpan dulu. Kecuali handphone tolong dikeluarkan, letakkan di atas meja ya. Nah, di atas meja ini ada buku paket ya, sudah buku paket PPKN. Sebentar kita akan pelajari berdasarkan buku paket kelas 12 ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Siapa yang mau bimbing doa? Oke, Adik Putri, silakan doanya dipimpin. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Pak Guru absen dulu ya, Bapak absen dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Hadir ya. Ya. Jadi Pak Guru mau bertanya, kira-kira pada minggu kemarin kita belajar tentang apa? Bapak, Ya, silakan berdiri. pada minggu kemarin kita belajar mengenai hak dan kewajiban warga negara. Ya, benar sekali ya. Kemarin kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, kira-kira masih ada yang tahu tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara? Bapak, Ya, siapa namanya? Nur Aini. Oke, Adik Nur Ain, silakan. Jadi hak merupakan unsur normatif yang berhubungan dengan hak asasi manusia, sedangkan kewajiban sesuatu yang harus dipatuhi dan tidak bisa dilanggar. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, baik, adik-adik, selanjutnya Pak Guru akan tampilkan gambar. Nanti adik-adik amati ya. Ya. Bapak tampilkan di depan. Nah, adik-adik, ini gambar, silakan adik amati. Ini gambar, ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Pengetahuan. Coba, adik siapa? Ini gambar apa, tentang apa? Pengetahuan. Coba berdiri siapa? Selain siapa namanya? Sri Dinda, coba berdiri di gambar apa, Sri Dinda? Gambar 3 mengenai orang tawuran. Oke, gambar tentang orang. Dari gambar ini merupakan pelanggaran dan kewajiban hak warga. Ya. Jadi, dari gambar ini tergambar bahwa di dalam gambar ini terdapat kasus pelanggaran
hak dan kewajiban warga negara atau pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban terhadap warga negara. Ya. Jadi materi kita ini pada hari ini adalah kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Baik, nah, kita lanjut ya. Nah, tujuan pembelajarannya silakan ada yang dibaca ya. Terdapat di gambar sini di slide. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Coba saya minta tolong sama adik Dorana dibaca dulu tujuan pembelajarannya. Dia berdiri. Pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran yang menurut pembelajaran PDI dengan mendekatkan saintifik peserta didik diharapkan dalam didapati. Pertama, menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Kedua, bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dari berbagai sumber. Dan keempat, mengidentifikasi dengan penuh tanggung jawab menggunakan high order thinking skill tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, menganalisis dan menyimpulkan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Baik, terima kasih adik Dorana. Kita lanjut ya. Adapun manfaat kita mempelajari materi ini adalah setelah adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh tentang materi ini, adik-adik dapat mengetahui tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian adik-adik bisa mengetahui jenis kasus pelanggaran dan hak pengingkaran kewajiban warga negara ya di lingkungan masyarakat ya. Oke, lanjut. Nah, ini KIKT-nya ini silakan dilihat saja ya. Kompetensi intinya, kemudian kompetensi dasarnya ada 3.1. Jadi menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Pak Guru akan bagi sesuai kelompok ya. Kemarin kelompoknya saya sudah bagi lewat grup WA ya. Pelajaran hari ini. Silakan berbagi sesuai kelompok yang Bapak sudah tentukan kemarin. Silakan berbagi saja. Oke, sudah dapat semua? Ya. Nah, jadi pada pelajaran hari ini langkah-langkah pembelajaran kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Pertama ada orientasi permasalahan. Adik-adik silakan melihat materinya lewat PowerPoint atau lewat video atau lewat gambar yang sebentar akan Pak Guru tampilkan. Adik-adik melihat, mengamati, kemudian membaca, melihat, menulis, menyimak materi yang sebentar akan saya sampaikan ya. Kemudian ada kegiatan perorganisasian pembelajaran. Adik-adik bertanya ya tentang bagaimana kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian setelah itu kita ada jadi mengumpulkan segala informasi lewat kegiatan diskusi. Adik-adik membahas segala informasi yang sudah saya bagikan, kemudian mengumpulkan informasi, mendiskusikan dan saling mengumpulkan informasi terkait dengan materi pelanggaran hak dan kewajiban warga negara atau materi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian setelah itu adik-adik mengkomunikasikan dengan menyampaikan, mempresentasikan hasil diskusi, kemudian menyampaikan pendapat, menyimpulkan dan menjawab pertanyaannya. Kemudian mengaksesikan adik-adik, menginformasikan dan mengerjakan soal-soal evaluasi yang akan saya berikan ya. Oke, lanjut adik-adik. Nah, pada kegiatan ini adik-adik tentu ada penilaian ya, ada penilaian dalam proses diskusi. Bapak akan nilai tentang pertama ada penilaian sikap ya. Jadi selama proses pembelajaran adik-adik sikap yang saya nilai adalah sikap kerjasama, kejujuran, tanggung jawab dan disiplin. Keterampilan saya akan nilai pada saat proses diskusi berjalan. Kemudian adik-adik
ada nilai pengetahuannya, itu saya akan nilai lewat tes ya. Oke, paham ya? Nah, adik-adik semua perhatikan di sini materi kita ini tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, silakan HP-nya tolong dibuka. Adik-adik bisa kunjungi link ini atau yang punya kode barcode-nya bisa dipoto dan dibagikan ke teman-teman. Ya, kemarin juga linknya sudah saya bagi. Bisa dipoto, boleh? Nanti disebarkan. Ada yang punya kode barcode? Sudah? Silakan dipoto kemudian dibagikan ya. Yang gambar ini ya. Ini gambar tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Nah, ini gambar satu ini tentang kasus Munir ya. Nah, ini merupakan salah satu pelanggaran hak ya. Ini kasus murni adalah seorang aktivis hak asasi manusia yang dibunuh di dalam pesawat pada 7 September 2004 ya. Dia diracuni dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam. Kemudian ini gambar kedua, ini gambar tragedi Trisakti ya. Ini juga merupakan salah satu kasus hak pelanggaran hak ya. Terjadi pada tahun 1998 pada tanggal 12 Mei. Kemudian juga ada gambar tentang kasus pelanggaran lalu lintas ya. Ini kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kemudian ada kasus pelanggaran disiplin dalam sekolah. Dari gambar-gambar itu, Guru sudah tayangkan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, silakan hari ini perhatikan video berikutnya. Dari video tadi, kira-kira ada yang bisa menanggapi? Tersebut disampaikan bahwa kita tidak bisa membuli teman-teman karena itu merupakan kasus pelanggaran hak seseorang. Tadi dalam video tersebut juga dikatakan bahwa kita tidak bisa membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk Adik. Adinda, Sri Adinda ya. Nah, ternyata di kelas ini hebat-hebat semua ya. Saya ini semuanya ganti-ganti, ternyata hebat-hebat juga ya. Oke, berikan aplaus untuk kita semua itu. Saya akan disampaikan oleh adik Dinda bahwa dalam video tanya tadi terdapat beberapa contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Salah satu contoh pengingkaran kewajiban itu misalnya membuang sampah sembarangan. Kemudian pelanggaran pengingkaran kewajiban lainnya misalnya datang terlambat atau mengganggu atau tidak menaati disiplin dalam sekolah. Ya. Baik, jadi kita lanjutkan. Nah, di sini apa penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Itu ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri, kesadaran berbangsa dan bernegara yang sangat sikap tidak toleransi ya antar sesama, kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini penyebab daripada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kasus pelanggaran hak warga negara itu ada dua, misalnya ada kasus pelanggaran hak asasi manusia dan ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Ini ada pelanggaran hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, ya, bersifat secara universal dan ini dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur hak asasi manusia terdapat pada pasal berapa? 27 hingga pasal 34. Selain itu adik-adik, selain Undang-Undang Dasar, apalagi yang mengatur tentang hak asasi manusia? Undang-Undang berapa? Undang-Undang nomor 39. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Contoh pelanggaran hak asasi manusia, ya, misalnya ada pembantaian di Sterling, ya, kemudian ada operasi militer di Aceh, penculikan para aktivis, tragedi Semanggi, tragedi Trisakti, ya. Dalam tragedi ini menelan berbagai macam korban, ya, korban jiwa. Kamu tidak akan jelaskan secara jauh, nanti kita akan diskusikan sebentar ya. Kemudian ada kasus pengingkaran dan kewajiban warga negara. Misalnya
contoh melakukan pelanggaran hukum ya. Contohnya perilaku melanggar hukum antara lain tidak memakai helm, kemudian mengemudi tetap tidak mempunyai surat izin, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membuat surat tanda kendaraan bermotor. Kemudian ada pengingkaran kewajiban lainnya, misalnya tidak mengikuti pendidikan dasar antara lain terlihat tidak dengan tindakan membolos sekolah. Ada pengingkaran kewajiban terhadap hal-hal misalnya tidak ikut serta dalam usaha pertahanan keamanan negara, itu juga merupakan pengingkaran kewajiban. Ada lagi misalnya membuang sampah sembarangan ya, nah, itu pengingkaran kewajiban. Misalnya contoh lainnya merusak fasilitas sekolah, fasilitas negara, tidak membayar pajak juga merupakan salah satu pengingkaran kewajiban terhadap negara ya. Nah, jadi benar apa yang disampaikan tadi bahwa pengingkaran kewajiban itu tidak melaksanakan ketentuan yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Oke. Nah, adik-adik silakan berdiskusi ya sesuai dengan kelompok Anda sendiri. Materinya dan LKS-nya Bapak sudah bagikan tadi ya. Silakan didiskusikan. Nah, silakan dibuka LKS-nya. Nah, di LKS itu adik-adik silakan baca petunjuk pengerjaannya. Kemudian Anda salin pekerjaan itu dalam mana? Di sini ya. Nanti kita sebentar presentasi per kelompok ya. Ya Pak. Saya berikan waktu kurang lebih 30 menit Anda mengkaji, kemudian kita presentasikan sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan berdiskusi. Baik adik-adik, sebelum kita mengerjakan atau berdiskusi per kelompok dan sebelum dari pengerjaan yang Bapak bagi tadi, kita untuk merelaksasi dulu otak kita. Kalau kemudian kita stretching dulu ya. Silakan adik-adik berdiri. Adik-adik tinggal ikuti saja videonya ya. Oke, berdiri semua. Usahakan semua gerakannya sama ya. Kita di tengah sini. Ini analisa faktor penyebab terjadinya pelanggaran kewajiban, kemudian analisa bentuk pelanggaran. Misalnya ada pelanggaran, bentuk pelanggaran itu misalnya kita mau menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran. Misalnya bentuk pelanggaran lalu lintas. Sekarang menganalisisnya adalah kenapa dia jadi merupakan pelanggaran hak? Kan pelanggaran hak, pelanggaran pengingkaran kewajiban kan? Kenapa dia pengingkaran kewajiban? Oh, ternyata dia tidak memakai apa? Ya. Ini analisis sedikit ya. Kalau pelanggaran hak, misalnya KDRT, itu kenapa dia disebutkan pelanggaran hak? Jadi ada analisis dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat. Ya. Cara menganalisis tahu misalnya bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban terhadap menjadi di masyarakat apa? Apakah pengingkaran kewajiban di masyarakat itu membuang sampah itu apakah termasuk pengingkaran? Kenapa dia sampai disebut pengingkaran kewajiban? Ya? Ya. Bisa? Ya. Kerjanya setiap kelompok menganalisis tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi di masyarakat. Misalnya contoh menganalisisnya, misalnya pelanggaran pengingkaran kewajiban, misalnya pelanggaran lalu lintas. Ya, pelanggaran lalu lintas itu contohnya seperti apa? Misalnya pelanggaran kewajibannya tidak memakai kemudian pengingkaran kewajiban lainnya misalnya membuang sampah. Kenapa dia jadi pengingkaran kewajiban? Ya, nah, begitu juga pelanggaran hak misalnya terjadi di masyarakat, misalnya KDRT. Oke, baik adik-adik, sebelum adik-adik mengerjakan kegiatan selanjutnya, dari pembelajaran tadi, dari tayangan video, dari pekerjaan LKS yang Bapak sudah bagikan, dan dari segi media-media tadi ya, dari link-link yang Bapak sudah bagikan, adik-adik mengumpulkan semua informasi, adik-adik tuangkan dalam LKS ya. Itu sudah adik-adik pegang, kemudian
adik-adik gunakan media. Ada medianya sudah saya bagi untuk adik-adik kemudian buat dalam bentuk poster. Nanti setelah hasilnya kita akan presentasi masing-masing kelompok. Oke, dan selanjutnya adik-adik saya berikan waktu 10 menit dalam mengerjakannya. Dalam waktu 10 menit kita selesai kerjaannya, kemudian kita presentasikan masing-masing kelompok. Oke, paham ya? Ya. Silakan. Baik, ini sudah selesai pekerjaannya? Ya. Sudah selesai semua ya? Ya. Oke, kalau sudah selesai kita akan presentasikan ya. Tiap kelompok akan presentasikan kelompoknya masing-masing di depan kelas. Tapi sebelum kita presentasi, saya masih coba dulu, masih semangat semua ini? Ya. Oke, saya coba dulu. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 1, kelompoknya diikuti ya. Oke, silakan kalian presentasikan di depan ya. Silakan semua kelompok maju ke depan untuk presentasikan hasil ujian ya. Dari presentasi ini kelompok lain bisa menangkap ya, memberikan pertanyaan terkait dengan presentasi yang disampaikan. Oke, silakan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1 dalam mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan isi diskusi kami yang akan dibacakan oleh Budi Amalia. Baik, saya pemateri dari kelompok 1 akan membacakan materi yang telah kami diskusi tadi. Pertanyaan nomor 1 adalah analisis faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yakni penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum, menerapkan budaya kekerasan dalam menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai mengganggu stabilitas keamanan, pembungkaman kebebasan persatuan dengan cara pencabutan sistem, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dilicuti, pembatasan hak berserikatan dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Contoh pengingkaran kewajiban warga negara, yakni melakukan pelanggaran hukum, merusak fasilitas umum, dan tidak membayar pajak. Untuk pertanyaan kedua, analisislah untuk bentuk pelanggaran hak warga negara yang terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk tersebut adalah penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum, pembatasan terhadap hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat, penggusuran rumah, kebijakan pemerintah melakukan penggusuran terhadap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara.
Dan untuk pertanyaan terakhir, analisislah bentuk-bentuk pengingkaran kewajiban yang terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk pengingkaran ini diantaranya membuang sampah sembarangan, tidak membayar pajak, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, tidak menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta tidak menghormati lambang, bendera, dan lagu kebangsaan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah presentasi tadi ya dari kelompok 1, dari kelompok adiknya Putri, adik Putri. Nah, adik-adik dari kelompok lain bisa memberikan tanggapan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Adi Nurkas Abdul dari kelompok 4. Pertanyaan saya adalah, kan di masyarakat banyak terjadi pembunuhan, pembulian dan tidak mematuhi peraturan lain. Pertanyaan saya, apa penyebab atau apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya. Untuk kelompok 4 dari pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, adik-adik kita akan dengarkan jawaban dari kelompok yang mempresentasikan kelompok 1 ya. Kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Baik, saya pemateri dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yakni apa yang menyebabkan konflik-konflik tersebut terjadi. Konflik-konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, perbedaan suku, ras, dan juga perbedaan rasa tenggang rasa, sehingga ada satu pihak atau satu kelompok yang merasa dikucilkan dan merasa diinjak-injak, sehingga kelompok yang lebih unggul akan menindas kelompok yang lebih rendah di bawahnya. Sekian jawaban yang dapat kami berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Oke, baik adik-adik, tadi presentasi dari kelompok 1 ya. Tadi sudah ada 2 penanya, kemudian penanya terakhir ya. Kita silakan dibuka kesempatan penanya yang ketiga. Baiklah, jika kelompok lain ingin menanggapinya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 1. Kira-kira apa dan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yakni apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan pelanggaran dan pengingkaran hak manusia. Yang akan mereka dapatkan adalah sanksi, baik sanksi sosial maupun sanksi hukum, sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Semisalnya, ketika mereka melakukan pelanggaran lalu lintas, mereka akan dikenakan sanksi hukum. Dan kemudian jika mereka melakukan membuang sampah sembarangan, maka mereka akan mendapatkan sanksi sosial. Sekian jawaban yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 bisa menerimanya? Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok. Kita lanjut ke pemateri berikutnya. Kita serahkan dulu kepada kelompok 1 untuk menutup kegiatan diskusi mereka ya. Silakan moderator ambil alih ditutup kegiatannya. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, baik, kita akan lanjutkan kepada peserta berikutnya atau kelompok berikut untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Oke, silakan kelompok berapa yang siap? Oke, kelompok 4 silakan. Ya. Oke, boleh di. Baik, adik-adik, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari kelompok 4 ya terkait materi yang akan dibahas di LKS tadi. Jadi saya serahkan kepada kelompok 4 untuk menyajikan hasil.
presentasi kalian, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Sri Adina S. Abdul. Baiklah, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, tidak toleran. Yang ketiga, penyalahgunaan kekuasaan, misalnya para pemilik perusahaan yang tidak memedulikan hak-hak karyawannya. Yang keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara yang tidak baik. Yang kedua, bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak mau atau menghindari membayar pajak. Tindakan ini mengingkari kewajiban warga negara yang diatur dalam pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Yang kedua, merusak fasilitas umum. Selanjutnya, bentuk pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, melakukan aksi main hakim sendiri. Yang kedua, melakukan plagiat. Yang ketiga, mencemarkan nama baik seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Kita yang ingin bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Esnua, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana tanggapan kalian terhadap kasus pelanggaran hak di lingkungan keluarga? Mohon penjelasannya. Baiklah, kami akan menjawab dua pertanyaan dari kelompok tersebut yang akan dibacakan oleh Sri Adinda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya akan menjawab dua pertanyaan sekaligus dari kelompok 1 dan kelompok 3. Jadi yang pertama mengenai bagaimana upaya kita untuk minimalisir pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan kesadaran hukum berbangsa dan bernegara, misalnya dari kesadaran diri kita sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan. Terima kasih. Baiklah, apakah kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menerima jawaban dari kami? Boleh ulang itu? Iya, mau tambah? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 3, yaitu upaya yang dapat kita lakukan yaitu dengan kesadaran hukum berbangsa dan negara, yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih. Selanjutnya saya silakan dari masyarakat. Baiklah, apakah kelompok 1 dan kelompok 3 sudah menerima jawaban dari kami? Ya. Jika sudah, kami akan tutup presentasi kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi setelah dari dua kelompok yang sudah memaparkan tadi, kita akan lanjutkan kepada kelompok berikutnya. Jadi dari kelompok 3 dan kelompok 2. Oke, silakan dari dua kelompok ini siapa yang tampil pertama untuk memaparkan? Katakan. Baik, silakan kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. tidak toleransi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yang kedua, pengingkaran kewajiban terjadi ketika seseorang yang telah diberikan kewajiban mengingkari kewajibannya
dan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, banyak sekali orang yang tidak memperhatikan kewajiban ini. Padahal ini harus ditunaikan sebelum seseorang mempertanyakan dan meminta haknya. Sekian yang dapat saya simpulkan dari keempat kelompok tadi. Sekian dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dedek, setelah kesimpulan tadi kita akan mengisi link Perbasi ya. Jadi linknya silakan adik-adik foto kode barcode-nya, kemudian dikirim ke teman-teman ya. Satu orang saja yang mau. Adik-adik semua yang Bapak cintai, jadi setelah ini kita akan, setelah pembelajaran ini selesai, kita akan melakukan refleksi ya. Tapi sebelum refleksi, Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada minggu depan ya. Jadi pembelajaran hari ini kita akan lanjutkan pada minggu depannya dengan pelajaran materi yang baru tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Pelajari linknya akan saya bagi ya lewat Google Drive. Nanti saya akan kirim di situ juga ada tugas-tugas yang akan akan kerjakan ya. Adik-adik setelah ini ada yang evaluasi juga dan Bapak kirim, silakan diisi ya. Kemudian refleksinya, refleksi. Nanti silakan foto saja satu orang, nanti kirim isi link refleksi ya. Silakan adik hubungi saja linknya. Silakan difoto saja adik orang. Nah, link refleksi ini setelah ini adik-adik isi ya, jangan lupa ya. Isi linknya diisi kemudian dikirim. Silakan dibuka isi link refleksi dari pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Baik, sebelum adik-adik kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Siapa yang bisa pimpin doa untuk pembelajaran? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya, lebih dari itu saja, saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.